Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Ruang Belajar Teknik. Di sini ada motor Honda Specie FI ya, memiliki kendala ketika dibawa jalan. Ini kondisinya suka mati-matian. Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan motor ini bisa mati-matian. Sebelum kita bahas ini, mohon di like and subscribe ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama pintar dan sama-sama mandiri. Untuk para suhu mekanik ya, profesional, mohon bantuannya apabila penjelasan ini terjadi kekurangan ya. Dan mohon berikan masukan yang membangun dan berikan komentar yang positif supaya kita sama-sama belajar dengan benar. Baiklah, kita akan bahas tentunya tentang kendala motor ini. Motor ini ketika dipakai oleh pengguna terjadi mati ketika di jalan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan motor ini mati di jalan. Bisa karena bahan bakar ya, kehabisan bahan bakar atau bahan bakarnya kotor ya, yang menyebabkan nanti aliran bahan bakar yang kotor tadi menuju ke ruang bakar itu tersendat oleh kotoran. Dan bisa juga karena oli yang kurang ya, oli yang kurang sehingga terjadi overheat. Ketika mesin panas ya, terjadi overheat, dia akan mati. Dan nantinya ketika mati, ketika sudah dalam kondisi dingin bisa hidup kembali, tetapi tidak sampai dengan jarak yang jauh ya, itu sudah mati lagi, itu pasti karena kondisinya dia kehabisan oli. Dan bisa juga karena elektrikalnya, dari elektrikalnya pengapiannya itu buruk atau kurang bagus. Dan langkah-langkahnya kita akan bahas di sini ya. Sebelum kita pembongkaran, kita siapkan dulu nanti ya peralatan-peralatan yang ada, terutama alat-alat bengkel yang sering digunakan oleh mekanik ya. Tentunya karena ini bukan bengkel ya, kita sama-sama belajar dengan menggunakan alat yang seadanya yang kita punya. Tentunya kita akan manfaatkan alat tersebut dengan semaksimal mungkin. Di sini saya akan jelaskan dulu peralatan-peralatan yang akan saya siapkan ya. Di sini ada kunci set pas ring ya, ada kunci L juga ya, ada tang, ada set kunci shock Tekiro beserta ratchetnya, ada kunci T ya, ada obeng ketok serta palu. Serta di sini juga ada bahan-bahannya ya, ada bahan-bahannya seperti amril ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk nyekir ya, nyekir. Terus ada gemuk ya, serta ada injektor cleaner serta sabun ya. Dan kita lanjutkan ke langkah-langkah pekerjaannya. Sebelum kita bongkar, kita sudah pastikan dulu ya kondisi motor sudah dalam keadaan terbuka seperti ini ya, dari jok dan boxnya. Nanti langkah-langkahnya yang pertama kita bisa buka knalpot ya, knalpot. Terus ada throttle body, ada cover ya, nanti ada cylinder head kita buka ya, kita buka. Terus ada keteng kita buka, terus ada blok silinder kita buka, serta pistonnya nanti kita buka ya. Kenapa kita prediksi ini adalah overheat ya, karena setelah dilakukan pengecekan motor ini kondisinya ngebul ya, ngebul putih. Dan kita pastikan, kita cek terlebih dahulu ya, kita pastikan oli ini pasti akan berkurang ya, volumenya yang tadinya 0,8 ini mungkin akan di bawahnya ya. Nah, kita pastikan dulu. Nah ini ya, ini ada tanda batas ya, batasnya ya, kita coba cek. Nah ini kita tarik, nah ini cuma segini, ini enggak ada setengahnya ya, ini enggak ada setengahnya. Ada kemungkinan ini ngebul, terbakar oleh pembakaran. Nah penyebab terjadinya asap ngebul ini ya,
bisa jadi karena pengikisan yang ada di komponen blok silinder serta piston yang sudah aus ya. Dan juga oli yang terbakar tadi ya akan menyebabkan kerak di dalam ruang bakar ya. Kerak ruang bakar ini yang menyebabkan nantinya motor susah hidup sehingga kompresi yang ada di dalam ruang bakar itu menjadi lemah. Nah, itu secara singkat teorinya. Kemudian ya, setelah klem ini kita buka, kita bisa buka baut intake dari throttle body atau intake manifold ya. Ini ada kunci screw ya. Kita bisa langsung pakai kunci set ya. Dan ini jangan lupa ya, kita buka juga karena nanti kita akan bersihkan dengan regulator cleaner atau injector cleaner. Nah, ini juga ada baut klem. Nah, ini kita tarik ya. Nah, dan jangan lupa di sini ada switch atau sensor ya. Kita tarik saja sensornya. Nah, kita lakukan pembongkaran blok silinder ini ya. Pembongkaran ini bisa kita lepas mesinnya dari bodi, di rangka ya. Bisa juga langsung, untuk mempermudah kita langsung saja karena di sini areanya sempit maka tempat, jadi kita langsung saja. Nah, ini jangan lupa hose ya, kita bisa kaitkan di samping, kemudian kita tarik ke atas pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, sampai ini lepas dan ini tarik ya. Dan kemudian di sini ada kabel gas ya. Ini pakai kunci 12. Kita buka. Kita tarik dulu, baru dilepas. Nah, seperti ini. Ini sudah terlepas ya. Kalau kita lihat di sini, ini kotor sekali. Ada kemungkinan juga bahan bakar ya, dan filter udara kotor banyak yang masuk. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya motor susah hidup atau mati-matian. Seperti ini kondisinya ya. Dan ini kita lihat di sini ada covernya pun sudah lesu nih, sudah ketas, karena plastik ini seharusnya keras ya, tidak ketas begini. Ini langsung pecah. Ini pun nanti akan kita ganti. Kalau nggak diganti, ini panas akan keluar, yang menyebabkan nanti panasnya itu akan menyebar ke seluruh tempat, sehingga nanti akan terjadi berpengaruh kepada yang lain. Contohnya pengguna sendiri akan merasa joknya panas. Di sini juga ada area kabel ya, area kabel yang menyebabkan nanti akan hal yang ditakutkan adalah ketika ada bensin netes di ruang yang panas, ini akan terjadi kebakaran ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, kemudian kita lepas saja bagian cover ya, covernya menggunakan obeng plus ya. Di sini ada obeng plus. Dan cangkung busi kita buka.
disentuh aja udah pecah ya ini. Lupa ini pun juga sama ya, dilepas. Jadi ini nanti diganti baru saja ya. Tuh kita aja lepas. Ini ada plate-plate juga harus dilepas. Jangan lupa ini tarik. Nanti juga tarik. Udah, tarik saja langsung begini ya. Tuh. Nah, apa teman-teman, udah lintas nih, udah rapuh sekali ya. Lebih bagus kalau membongkar itu sebenarnya diturunin ya, turunin mesinnya dari rangka. Kemudian setelah itu kita akan bongkar bagian headnya ya, atau tutup head. Ini menggunakan kunci L. Setelah itu ya kita buka saja sekali. Karet atau kita potong sedikit dengan palu karet. Nah ini kalau dilihat karetnya masih bagus ya, tidak ada yang getas dan bocor. Nah, ini kondisi headnya. Nah sebelum kita bongkar blok silinder ya, kita lepas dulu rantai kita. Sebelum kita lepas pastikan juga ini tensioner ya, kita kendorkan menggunakan obeng ketok. Biasanya baut ini, baut plus ini keras ya, jadi kita pakai obeng ketok. Pastikan kalau mau buka baut ini dengan obeng ketok, tekanan tangan kita itu seakan memutar ke arah kiri, jangan ke kanan ya. Kerasan. Nah, dapat. Karena prinsip dasar obeng ketok ini adalah elemen kejut. Nah, ini kita buka ya dengan kunci 10 keras. Kita bisa hati-hati ya saat mutar, karena di sini juga ruangnya sempit. Nah, keras, yang satu lagi keras, kita coba pakai kunci 10. Coba kita ketok. Nah, bisa. Nah, kita tarik. Nah, kalau kita buka
tensionernya terlebih dahulu, maka nanti rantai ketengnya ini akan kendor sehingga lebih mudah dibuka. Nah, kemudian kita pakai kunci. Kunci ring 8 ya untuk membuka rantai keteng. Nah, ini juga sama, keras pasti. Ini jangan sampai bautnya ini masuk ke dalam sini, nanti akan menghambat pekerjaan, bisa jadi lama pekerjaannya. Pelan-pelan saja pekerjaannya, yang jelas nggak usah terburu-buru dan santai saja dalam membuka ini. Jadi kita maksimalkan pekerjaan semaksimal mungkin. Kalau dari luar ini bisa pakai kunci T langsung, lebih mudah. Tapi enggak, kita dari sini. Kita lepas ya. Nah, kemudian setelah rantai keteng, kita lepas baut tempat pala silinder head ini dengan kunci 12. Sebaiknya pakai kunci ring yang besar ya, tapi karena ini yang adanya kecil ya, kita lepas. Jangan pakai kiri. Nah, hati-hati jangan sampai terkena bloknya. Ini motor belum pernah bongkar dari baru sehingga masih keras sekali. Ini bisa kita ganti pakai kunci.
12 rekor ya, dia buka. Kita lepas keempat, ininya juga diangkat. Sebelum kita buka, jangan lupa kabel sensor yang di bawah kita tarik dulu. Biasanya keras nih. Nah, sudah, kita semuanya sudah terlepas. Pastikan kita perlahan-lahan ya, kita stop ya. Nah ini jangan lupa, karena ini ketutup ya. Nah ini ternyata ada bautnya, ada baut lupa. Ini ada baut 10. Nah ini nyangkut ke sini, kotoran. Ini ruangnya sempit sekali. Ini harus dibersihin dulu ya, karena kotoran ini gumpal di sini nih. Ini jangan sampai lupa dibuka ya. Nah, kemudian setelah dua baut tadi udah dibuka, kita ketok saja pelan-pelan. Jangan kencang-kencang. Nah, ini sedikit, satu-satu dulu ya. Nah ini kan kalau dilihat ini mentok ya sama sini. Nah ini mentok kan. Nah ini kita bisa buka dari sini, dari shockbreaker nih. Shockbreaker kita buka aja.
kondisi yang sudah kita prediksi, yaitu ruang bakar ini berkerak ya, busi pun juga jadi kotor, berkerak ya. Ini yang menyebabkan kompresi juga jadi lemah. Nah, ini kondisi ruang bakar. Kita pelan-pelan aja dulu, kita tarik ya tensionernya, dan jangan lupa bos-bosnya ini jangan sampai hilang nih. Ini sebagai tumpuan penguat ya pada blok supaya dia center posisinya. Nah, kemudian kita tarik saja langsung karena baut 2 tadi sudah terlepas ya, jadi kita bisa tarik langsung. Tapi ada beberapa jenis motor yang menguncinya adalah dari blok tengah. Kita tarik saja ya, so pelan-pelan. Nah, kita tarik seperti ini, seperti biasa. Nah, ini terlepas ya. Kemudian dari sehernya kita buka. Sebelum kita buka sehernya atau piston yang ini, kita tutup terlebih dahulu nih. Supaya apa? Supaya ada ring pin di sini itu tidak sampai masuk ke dalam mesin. Kalau sampai masuk, mau nggak mau kita harus turun belah mesin, lepas rangkanya. Itu makanya untuk pencegahannya kita tutup, bisa pakai plastik, bisa pakai kain. Tutup ya dari keduanya. Nah, ini juga jangan sampai lewat sini ya. Ini aja. Nah, gimana sih cara melepasnya? Kita bisa lepas dari sini. Kita tarikin. Ya, setelah piston ini terlepas ya, kita lihat di sini ya, semua permukaannya ini tidak rata. Artinya ada yang bergesekan dan ada yang tidak bergesekan dengan silinder. Nah, ini pun kalau kita lihat ring oli ini macet nih, tidak seperti ring kompresi. Kalau ring kompresi ini bisa melar dan bisa bergesekan langsung dengan ruang blok silinder ya. Tapi kalau ring oli ini kelihatan sekali bahwa dia macet akibat kerak-kerak yang ada di sini ya. Penyebab kerak ini mungkin karena dari dalamnya ini ya, olinya ini tersumbat oleh kotoran, sehingga oli ini tidak keluar melewati lubang-lubang yang ada di sampingnya. Kemudian menyebabkan oli yang masuk lewat samping ya ke sini ya, melewati sisi samping ini los gitu aja sampai ke ruang bakar yang menyebabkan ngebul putih tersebut ya. Nah, ini udah ketahuan nih, apa sih langkah kita selanjutnya? Kemungkinan ya ini kalau dilihat dari baret ya, ini kondisinya mungkin peyang sedikit ya, sedikit peyang karena tidak rata dia bergesekannya. Nah, nanti kita akan coba ganti yang baru. Terus kalau ruang silindernya atau blok silindernya, kalau dilihat secara visual ini tidak ada baret. Kemungkinan kalau masih bagus dan bisa disesuaikan dengan piston yang baru, akan kita pakai lagi. Nah, tetapi di sini kita lihat packingnya ini rusak ya, packingnya ini rusak dan kita harus bersihkan terlebih dahulu. Bukan cuma bloknya aja yang dibersihkan, tetapi yang di sininya pun juga kita harus bersihkan. Kenapa kita harus bersihkan? Karena nanti apabila dipasang dalam kondisi seperti ini, oli akan netes ke bawah ya. Jadi tidak rapat sehingga nanti olinya habis-habis juga. Percuma kita ganti blok atau ganti piston kalau kondisinya masih seperti ini. Nanti kita akan bersihkan menggunakan KP atau cutter ya, dan kemudian kita amplas halus ya, sehingga permukaannya halus. Nah, setelah itu kita lihat di sini di head silindernya ini berkerak sekali ya. Ini yang menyebabkan kompresi lemah juga ya. Kompresi lemah ini yang tadi telah disebutkan, oli masuk ke ruang bakar ya, melewati dinding-dinding samping, lewat dinding-dinding samping piston yang tadi ringnya ring olinya itu tidak bisa mekar ya, jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita akan sekir ya, klepnya kita akan buka dulu, kita sekir nanti
klepnya menggunakan bor. Ya, bisa juga dengan cara manual ya, tetapi akan memakan waktu yang lama kalau kondisinya separah ini gitu. Businya pun juga nanti akan dicek masih layak atau tidak ya. Kalau masih layak harus hanya dibersihkan saja ya, seperti itu ya. Selanjutnya coba kita akan buka klepnya ya melalui ini ya. Kita akan buka. Sebelumnya kita buka dulu baut penguncinya dulu ya. Nanti setelah penguncinya keluar, ini baru bisa kita keluarkan. Coba kita buka ya. Keluarkan ya. Kalau dilihat di sini ini masih kondisi normal ya, bearingnya pun juga normal, masih halus, jadi tidak perlu dilakukan pergantian atau perbaikan. Paling sisi sini harus dibersihkan. Ini pun sama ya. Sudah terbuka, kita lihat klepnya ya. Nah, ini kondisinya ya, dari warnanya ini ya, ini kosong, tidak sesuai dengan standar nih. Kita lihat juga sisi ini ya, berkerak semua, jadi wajib kita bersihkan. Dua-duanya juga sama. Nah, ini dikeluarkannya rada keras kan. Nah ya. Ya, ini kita sedang menyekir klep ya, dengan cara yang manual. Untuk mencontohkan saja caranya seperti apa, dan nanti akan dilanjutkan dengan bor ya, dengan mesin bor supaya lebih cepat lagi. Ini hanya sekedar untuk mencontohkan saja. Simak baik-baik kelanjutannya dengan benar ya. Nah, ini pastikan ini sudah terikat kencang ya. Kalau perlu kawat, diberikan kawat. Terus kita putar dari bawah dengan gerakan memutar. Nah, seperti ini. Nah, ciri-cirinya kalau sampai terdengar halus, kita bisa ganti amrilnya. Dan kita bersihkan, kita tuangin pakai bensin supaya membersihkan sisa-sisa amril. Sudah selesai kita sekir ya. Kita pastikan bahwa sisi dari pertemuan antara klep dan lubang klep itu rata semua, tidak ada baret ya, dan halus. Nah, ini dipastikan bahwa ini sudah selesai. Cara pemastian lain adalah nanti ketika dipasang ya, dipasang kedua klepnya, baik itu intake ya, intake yang besar ya. Intake ini lubang klep yang besar ya, untuk dari manifold atau throttle body, dan ini untuk menuju ke exhaust. Nanti kita pasang dan pastikan di sini dari intake manifold kita isi bensin ya. Apakah ada kebocoran di sini? Itu cara pemastiannya ya. Ini akan kita coba pasang terlebih dahulu. Dan semua komponen ya, ini ada pelatuk ya. Pelatuk sudah kita bersihkan dari kerak-kerak oli yang lama ya, ini sudah kita bersihkan. Terus noken as juga kita sudah bersihkan, sampai ke gear rantai ketangnya juga sudah kita bersihkan. Busi juga sudah kita bersihkan dan kita coba dulu apakah masih bagus atau enggak nanti ya. Dan untuk blok ya, untuk blok kita pasang baru ya. Kita pasang baru, kenapa? Karena kalau menggunakan yang lama ya, ini kondisinya oblak dia, oblak. Dan ini enggak presisi terhadap piston dan ya, jadi berisik dia nanti. Dan ini kita ganti saja sama yang baru gitu ya. Kalau
punya yang ori ya, itu kita ganti yang ori, harganya cukup mahal. Ini yang super aja kita pakainya. Kalau mau pakai yang originalnya dia yang bekasan yang lama, kita bisa oversize ke 50 ya, kita bisa oversize ini ke 50. Itu aja. Langkah selanjutnya mungkin kita lanjut ke pemasangan ya, ke pemasangan dari semua komponennya. Ya, blok silinder serta pistonnya sekarang sudah terpasang ya. Dan pastikan ini tidak terbalik antara in sama X nya. Tandanya adalah in ini menuju ke flap intake ya. Nah, permukaan cekungannya itu juga rada besar dia, beda dengan yang X. X itu kecil. Dan terus tolong diperhatikan juga di sini sebelum memasang head cylinder ya, sudah ada bos-bosannya supaya untuk senternya dia tidak miring dan tidak mempengaruhi kompresi dia. Terus flap juga rantai keteng ini juga ya, rantai keteng juga tidak nyangkut. Pastikan center ya, center dengan gearnya. Dan terus tensioner juga terpasang, dan lalu dilanjutkan dengan memasang head silindernya. Mari sama-sama kita mencoba memasang head silindernya ya. Tentunya saat memasang juga mesin agak dikeatasin ya. Ya, seperti ini masuk ya. Dan jangan lupa tarik rantai ketangnya. Pelan-pelan saja, jangan sampai ada permukaan blok yang gores. Hati-hati juga tangan ya, karena di sini kan bloknya tajam ya, permukaan sisi-sisinya tajam. Dan kita dorong saja terus, dan pastikan juga piston dalam kondisi top ya, atau posisinya titik mati atas. Nah, pastikan sisi bawah sama sisi atas ini rapat ya. Kalau sudah rapat, baru kita pasang mur-murnya. Jangan lupa ringnya juga dipasang ya, dia ciri-ciri ringnya ini tebal ya. Ya, terus untuk mengencanginya ya, ini pastikan dia menyilang antara kiri atas, kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, seperti itu, secara menyilang mengencanginya ya, supaya tidak ada yang longgar di sini, tidak ada yang celah di
antara permukaan head cylinder dan block cylinder seperti itu. Kemudian setelah ini kita pasang gear rantai ketengnya. Nah, ini sudah dikencangkan bautnya serta gear rantai ketengnya juga sudah dipasang, tensioner juga sudah dipasang ya. Tinggal kita tes seberapa besar sih tembakan atau kompresi yang ada di dalam ruang bakar ini. Coba kita tes ya. Ini sudah bagus sekali ya kompresinya. Tinggal kita pasang seluruhnya, kemudian kita tes apakah hasilnya bagus atau tidak, dan apakah ngebulnya sudah hilang atau tidak. Kalau kompresinya bagus seperti ini, artinya kita tidak ada yang salah dalam pemasangan ring seher dan piston ke dalam blok silindernya. Dan kita lanjutkan sampai benar-benar selesai. Kita pasang nanti semuanya dan kita tes. Ya, setelah kita sekian lama menunggu cover mesin ini, akhirnya sampai juga dan sudah dipasang ya ke dalam motor ini. Dan sebelum kita coba nyalakan ya, pastikan dulu semua instalasi dari komponen yang dilepas kemarin itu sudah terpasang dengan baik dan benar ya, mulai dari kabel gas ya, kabel busi, injektor dan lain-lainnya ya. Dan kalau kita amati semuanya sudah selesai ya, dan kita tinggal coba hidupkan apakah ini masih ngebul atau tidak. Dan yang pasti karena ini blok silinder dan sehernya ini baru, pasti permukaannya akan kasar ya. Ada kemungkinan ini terasa berat sedikit. Terus langkah-langkahnya biar enteng itu klepnya ini kita agak kendorkan sedikit ya. Nanti setelah proses rayon ya atau penghalusan ya, ini baru kita setel lagi klepnya. Dan kalau ini sudah normal dan tidak ada kendala dan lancar, tidak mati-mati ya, berarti ini sudah cukup ya, udah cukup dan semua sudah terpasang. Tinggal kita coba hidupkan ya. Yuk kita sama-sama kita lihat apakah ini hidup atau tidak. Dan yang pasti nanti kita akan cek olinya ini dari mesin naik nggak ke atas ya. Oke. Ya. Nah, ini langsung top chair ya, langsung hidup ya. Nah, ini kita lihat nih ya, kita geber sedikit pelan-pelan aja, jangan terlalu digeber ya, karena ini masih kasar permukaannya, jangan sampai digeber dulu. Nah, ini kalau kita lihat nih udah nggak ada ngebul putih lagi nih, berarti instalasi kita memasang seher dan blok seher ini berhasil. Tinggal selanjutnya kita pasang box dan jok, kemudian kita cuci motor ini biar bersih. Nah, kita tunggu coba apakah ini mati atau tidak. Nah, ini kalau baru dihidupkan biasanya RPM-nya tinggi nih, nanti dia akan turun dengan sendirinya kalau sudah panasnya itu normal. Nah, buat para pengguna ya, ada pesan-pesan sedikit ya yang jelas pada saat pergantian oli ya, pastikan berdasarkan dengan kilometer, bukan berdasarkan waktu ya. Kenapa berdasarkan kilometer? Karena standarnya dia ini motor biasanya kan 2000 km ganti ya, bukan waktu. Kalau waktu bisa sulit diperkirakan ya. Kalau misalkan speedometernya mati atau ada kendala ya, kalian bisa mengukur dengan jarak tempuh dari misalkan berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja berapa ya, tinggal dikalikan saja. Kalau sekiranya sudah di total berapa jumlah kilometernya, nah itu dalam waktu berapa lama kilometer tersebut gitu. Nah, ini masih aktif ya, motornya masih bagus.
dan tidak ada bunyi juga kendala ya. Tuh, berarti ini kita berhasil memasangnya. Cuma ada sedikit kendala di CVT, kayaknya ada bunyi roller yang berisik. Biarin aja karena kita nggak apa-apain. Dan buat para pengguna, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya video ini, dan semoga bermanfaat. Buat yang mau bongkar di rumah, silahkan bongkar di rumah. Itu nah, ini kan turun sendiri dia nih, ini turun sendiri gasnya, itu artinya panasnya udah normal nih, seperti itu. Oke ya, sekian dari saya, terima kasih bersama channel Ruang Teknik ya. Nah oke, udah kita matiin. Selanjutnya kita pasang cover box dan covernya ya, semua sama cover knalpotnya juga baru dibeli nih, cover knalpot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.